Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah raya GKTI Raja Daud, Minggu 19 Desember 2021. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, saudaraku. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan, menaikkan pujian bila topan keras melanda hidupku, kirim jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satunya, kau percaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan berlindunglah, kau tak kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan berlindunglah, kau percaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau bertanya? Adakah beban membuat kau berat? Sehingga kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan berlindunglah, kau tak kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan berlindunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih tepat. Itulah berkatnya yang tidak berdiri, mengikuti surga tiada terpenuhi. Berkat Tuhan berlindunglah, kau tak kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan berlindunglah, kau percaya kagum oleh kasih-Nya. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan kembali, kita katakan waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan, dan aku setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di janji Tuhan menghidupiku selalu. Percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di janji Tuhan menghidupiku selalu. Yakini percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya.
percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Marilah kita datang mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami mendukakan hati-Mu dengan tidak hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mendukakan hati sesama dengan menutup diri terhadap mereka yang lemah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Tolonglah kami, supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun hidup di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk hidup baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita terus memuji Tuhan, saudaraku. Kita menyanyi, kita katakan, ku perlukan juru selamat, Kidung Jemaat nomor 402. Juru selamat agar jalanku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku gelap, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di manapun dengar. Perlukan juru selamat karena imanku lemah. Perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya kekuatan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing baik ketiga, ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan bertemu, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di manapun dengar. Pengantar firman bagi kita pada minggu hari ini diambil dari Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 18 sampai 23. Amsal 4 ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakannya untuk kita semua dan saya harap saudara mengikutinya dengan seksama. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku,
Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Amin. Kita terus memuji Tuhan, kita katakan, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa menyadari di dalam hidup ini, kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang putih, kau membentuk bejana hatiku. Ajak mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada berhenti. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang putih, kau membentuk bejana hatiku. Ajak mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada berhenti, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan sama-sama mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita pada minggu hari ini, seperti biasa kita awali dengan persembahan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan untuk terus mendukung pelayanan dan gereja kita, silakan memberi melalui rekening yayasan di rekening Bank BCA ataupun rekening gereja rekening Bank DKI. Selanjutnya kelas pendalaman Alkitab kita adakan di hari Rabu pukul 1 siang melalui virtual Zoom. Yang berminat untuk mengikuti kelas pendalaman Alkitab, silakan menghubungi majelis gereja melalui DM Instagram @KingDavidMinistry dan di WhatsApp di nomor 0812-8383-3706. YouTube channel, kita punya 2 YouTube channel, Hanya Alkitab dan GKTI Raja Daud. Mohon ditonton videonya dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share agar channel ini terus berkembang dan semakin memberikan pengajaran tentang Alkitab. Selanjutnya, buku dan buletin, ada pacaran, pernikahan, dan seks, perzinahan, perceraian, 55 topik sulit Alkitab, logos dan rema, dan buletin di CT dari volume yang pertama sampai volume yang keempat. Ini semua buku dan buletin ini dijual dalam bentuk PDF, jadi teman-teman yang penasaran dan ingin membeli, silakan menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Demikianlah warta pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Kita siapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini, kita katakan, seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana yang membayar dosa, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak yang menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang apa. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada ismamu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang apa.
tujuannya sia-sia dan tak berarti lagi hanya nisbamu ya Tuhan. Jadilah harapu seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Diserahkan kepada hamba-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami kembali memuji, memuliakan Engkau di hari kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami sudah mau mendekati akhir tahun 2021 dan kami juga dalam momen untuk merayakan mengenang kelahiran-Mu dalam Natal. Biarlah sukacita damai sejahtera di akhir tahun ini meliputi kami umat-Mu dimanapun kami berada, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah nyanyian pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah visi Roh Kudus dan suara daripada-Mu. Begitu juga setiap jemaat yang mendengar lewat program YouTube ini, agar mereka diberkati dan mereka serius mendengarkan firman, mencatat dan belajar mendalami firman-Nya. Terima kasih Bapa, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan. Ini adalah minggu sebelum kita masuk ke dalam suasana Natal, ya, momen Natal. Dan kita bersyukur nanti kita juga akan merayakan Natal di 24, ya, dan sampai akhir tahunnya. Kiranya teman-teman sekalian, siapapun yang mengikuti selama ini GKTI Raja Daud, bisa terus mengikuti eksposisi kita. Dan kita tidak tahu sampai tahun depan kita akan melanjutkannya bagaimana. Kita akan punya program-program yang berbeda. Akan ada terus eksposisi Injil Markus. Markus 16 pasal akan kita selesaikan. Tapi kita akan menerapkan khotbah yang berbeda dari teman-teman kita yang ditahbiskan menjadi evangelis. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan dulu dan kita habiskan perikop kita di Markus pasal 7 ayat 19 sampai 23. Ini kita menyelesaikan perikop tentang adat istiadat, ya. Adat istiadat versus firman Tuhan. Di mana ahli Taurat dan Farisi menanyai Yesus kenapa murid-muridnya tidak membasuh tangan ketika makan. Dan hari ini adalah perikopnya, di ujung perikopnya. Markus pasal 7 ayat 19 sampai 23 kita selesaikan hari ini, teman-teman sekalian. Sebelumnya di minggu lalu kita sampai ayat 18, yang ketika Yesus sudah berubah setting dari publik kepada orang banyak di depan ahli Taurat dan Farisi, lalu mereka masuk ke dalam rumah, dan murid-murid terutama Petrus bertanya tentang perumpamaan yang dia katakan. Di mana di ayat 18 minggu lalu Yesus katakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Ya, itu masih koma. Maka kita lanjutkan sekarang ayat 19-nya, Bapak Ibu Saudara. Markus pasal 7 ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Jadi ayat 18 dan 19 itu adalah kesatuan kalimat, di mana Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa dari segala sesuatu yang dari luar, itu bukan masuk ke hati, melainkan ke perut, lalu turun ke jamban, dibuang melalui kotoran. Jadi pemahaman Yesus kepada murid-murid, analogi yang diberikannya di depan publik kepada ahli Taurat dan Farisi, itu bukan soal lahiriah atau penglihatan fisik, tetapi dalam. Maka di situ ada kata apa tadi? Bukan masuk ke hati. Seperti minggu lalu saya katakan, hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Hati adalah pusat kepribadian,
kehendak dari manusia. Makanya Nabi Yesaya menegur bangsa Israel yang diikuti Yesus juga adalah apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, tapi hati mereka jauh daripadaku. Kita sudah sering mengulang kalimat kemunafikan yang dilakukan oleh bangsa Israel dari nenek moyang mereka sampai kepada pengajar Israel, ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu dibuang di jamban, ya, dibuang. Artinya apa? Kalaupun kita mengatakan dari luar itu kotor, itu akan tetap menjadi kotoran, dibuang. Kotoran menuju kotoran. Makanya dibilang Yesus, bukan itu yang najis. Makanya ditutup ayat 19 apa? Ini penambahan Markus ya. Jadi teman-teman kalau membaca ayat Alkitab, jangan bilang itu semua perkataan Yesus. Nggak bisa kita bilang gitu. Lihat ayat 19 kalimat terakhirnya. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ini adalah editorial dari Markus sendiri. Dia yang menambahkan ini. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Mungkin, teman-teman kalau belajar kanonisasi Alkitab, Markus ini kan muridnya Petrus. Ya, dia menerima semua cerita-cerita Injil, cerita tentang Yesus itu dari Rasul Petrus. Yang dimana kita tahu Petrus juga murid yang cukup dekat dengan Yesus. Dan dia mungkin teringat dengan cerita Petrus di Kisah Para Rasul, yang dimana Petrus mendapat penglihatan sebelum bertemu dengan Cornelius. Dalam penglihatan itu Allah menyuruh dia memakan makanan yang haram, tapi dia nggak mau, ya karena budaya Yahudi nggak boleh makanan haram. Tapi dikatakan apa di Kisah Para Rasul? Petrus, apa yang kunyatakan halal, maka halal. Dan mungkin karena Markus adalah murid Petrus, dia teringat dengan cerita itu, dia menulis dan menambahkannya. Dengan demikian, Yesus pun menyatakan semua makanan halal. Kalau kita tahu latar belakang kenapa Markus menambahkan editorial itu, penambahan kalimat ini, karena pada zaman itu orang-orang yang belum percaya menjadi Kristen, ya, mengikut Kristus, mereka bertanya berkaitan dengan makanan halal dan peraturan diet. Karena dulu sebelum menjadi percaya, semua makanan itu kan mereka jaga, ya. Ada makanan yang dipersembahkan untuk berhala, ada makanan yang haram, ada makanan yang begini. Tapi mereka bertanya, apakah di Kristen ini memang boleh semuanya? Sehingga Markus menambahkan ini. Paulus juga, kalau kita lihat surat-suratnya di Perjanjian Baru, dia juga menulis tentang makanan yang bersih dan tidak bersih. Bapak Saudara, ayat 19 ini, Yesus, terutama Markus yang menambahkan editorialnya, menyatakan yang dari luar itu tidak pernah menajiskan kita. Apapun makanan itu. Kita tahu sampai zaman sekarang masih banyak perdebatan yang seperti itu. Tapi itu bukan menjadi esensi kita. Kita hormati rekan kita, saudara kita yang punya keyakinan tidak boleh memakan makanan haram yang tertulis di Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Nggak usah kita bilang, aduh bodoh kali kau ya. Makanan itu sudah halal semua. Yesus kan sudah menebus kita. Ngapain kau ikuti Perjanjian Lama? Nggak boleh, teman-teman. Kita harus tetap menghormati mereka. Kenapa? Karena bukan itu esensi keselamatan. Tapi bagaimana hati dia kepada Kristus. Ya, ini bukan menjadi hal utama di dalam doktrin kekristenan. Jadi kalau ada kita sampai berantem, misalnya sama kepercayaan yang lain hanya gara-gara makanan halal atau haram, kita terlalu jauh melihat keselamatan dari Kristus. Karena yang terpenting adalah hati kita. Begitu juga yang sebentar lagi kita merayakan Natal. Orang sibuk. Kenapa ya Natal dia beda? Teman-teman tahu gereja timur, ortodoks, itu 6 Januari Natalnya. Kita 25 Desember. Itu pun karena turun-temurun kan. Yesus pun kita nggak tahu kapan lahirnya, bukan 25 Desember. Apakah kita bilang teman-teman gereja timur itu salah dalam merayakan Natal? Atau mereka aneh? Ya bukan itu ya. Karena kelahiran Yesus bukan esensi. Kelahiran dia harus nyambung sampai Jumat Agung dan Paskah. Kan itu dia ya. Masalah hati kita, apakah betul-betul sudah diperbarui di dalam Kristus? Kita lanjutkan ayat 20-nya, teman-teman. Katanya lagi, Yesus ya, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Apa yang keluar dari seseorang, kalau keluar berarti melalui mulut, dan saya katakan di minggu lalu, itu bermuara sumbernya di hati. Dari sinilah keluar. Ingat, minggu lalu saya bikin contoh, saya tidak setuju dengan kalimat, dia ngomongnya memang kasar Pak Pendeta, tapi hatinya baik. Saya nggak setuju. Karena sebenarnya omongan kasarnya itu dari hati. Ya. Jadi dari muaranya sini. Maka dikatakan Yesus, apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya.
Kalau dalam peribahasa Indonesia apa? Mulutmu harimaumu. Betul ya? Mulut ini, lidah ini kecil, tapi bisa berdampak sangat besar, menyakiti hati seseorang, ya kan? Memaki-maki orang, mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau zaman sekarang bukan mulutmu harimaumu saja, tapi jempolmu harimaumu ya. Dengan kata-kata di Instagram, Facebook, kita kan netizen ya, memaki-maki orang ya kan, body shaming kemana-mana ya, jempolmu harimau. Makanya dari zaman perjanjian lama, nabi-nabi Musa pun sudah berkata, bukan sunat kulit kapan yang terutama, tapi sunatlah hatimu, hai bangsa Israel yang bebal. Hati. Karena dari sinilah keluar yang menajiskannya. Dari sinilah keluar segala bentuk yang kotor. Dari sinilah yang bermuara. Makanya teman-teman kalau baca atau mempelajari perjanjian lama dengan perjanjian baru, tradisi yang hilang dari perjanjian lama apa? Di perjanjian baru. Yang nggak dilakukan lagi oleh Yesus dan juga murid-murid. Pengajaran ya. Sunat. Diganti dengan baptisan. Itu tradisi turun-temurun dari Abraham hilang loh di perjanjian baru. Bukan sunat lagi yang menyelamatkan, kata Paulus. Enggak. Ya, memang baptisan juga bukan menyelamatkan, tapi tandanya sudah berganti. Tapi sampai sekarang, teman-teman supaya tahu, bangsa Yahudi masih memegang sunat sebagai tanda perjanjian kepada Allah. Tidak, Allah sudah menggantinya dengan baptisan. Tradisi itu hilang. Ya, digantikan baptis dalam nama Allah Tritunggal yang kita tahu. Kalau sudah percaya dibaptis, lahir baru. Nah, itu dia. Kenapa? Allah tahu yang paling utama untuk diubah atau ditransformasikan adalah dalam diri. Maka dikatakan dia 20 ini. Apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskan. Tradisi itu hilang, teman. Tradisi itu tidak lagi menjadi hal yang esensial dalam ajaran Yesus dan para rasul. Sunat hilang. Digantikan dengan baptisan yang seperti apa Yesus katakan kepada Nikodemus di Yohanes 3 apa? Kau harus lahir baru. Born again. Ya, lahir baru. Artinya kaum boleh sebagai pemuka agama yang terkenal melakukan tradisi sunat sebagai perjanjian dengan Allah, kita Allah Abraham, tapi bukan itu. Harus lahir baru, transformasi. Kita lihat ayat 21-nya, di sini secara detail Yesus menjelaskan apa sih yang dari dalam itu sehingga bisa menajiskan. Perhatikan ayat 21, sebab dari dalam ya, hati. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Dari dalam, lalu dikatakan Yesus apa? Hati orang. Ya, pusatnya, hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Menarik. Pikiran, itu kan di otak. Tapi dibilang Yesus, bukan itu asal muasalnya pikiran jahat. Walaupun kalau berkaitan dengan pikiran, itu di sini. Bukan di sini kan? Sini. Tidak, manusia itu semua muaranya dari sini. Baru lari ke sini. Aneh ya? Betapa hebatnya Allah menciptakan hati seseorang, bahwa kita berpikir kalau otak ini ya, sumber dari segala bentuk pikiran kita yang kotor, sumber dari ide-ide kita yang brilian, atau ide kita yang aneh, atau pikiran-pikiran kita yang jahat dan kotor. Tidak, hati. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Aneh kan kalimatnya? Kalau ngomong pikiran kan soalnya otak, tapi enggak, hati. Lalu perhatikan dijelaskan Yesus, ada detail-detailnya. Teman-teman perhatikan, percabulan, pencurian, pembunuhan. Coba perhatikan sebentar nanti kayak 22, ada perzinahan, keserakahan, kejahatan. Perhatikan yang 6 dulu. Ada 6 mulai dari 21, 3 kan? Percabulan, pencurian, pembunuhan. Ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan. Karena dalam kata kerja bahasa aslinya di bahasa Yunani, ini bermakna jamak. Ini dia segala bentuk kejahatan. Jamak. Ya. Ini jamak. Yang 6 ini jamak. Dan 6 berikutnya nanti itu tunggal. Jadi aneh. Tapi kita lihat dulu yang 6 pertama mulai dari ayat 21, yaitu percabulan, artinya ini perbuatan kejahatan yang begitu banyak di dunia ini, jamak. Ya. Pencurian, pembunuhan. Sejenak, kita langsung teringat apa? Yesus mengkaitkannya dengan 10 perintah Allah. Lagi-lagi. Back to the Old Testament. Back kepada hukum Musa.
Di mana yang ayat-ayat di atas dia berkata hormati ayah ibumu, sekarang semakin turun ke bawah, yang kita tahu percabulan nanti sama dengan perzinahan, janganlah kamu berzina, kata 10 perintah Allah. Lalu ada jangan mencuri, jangan membunuh. Kalau kita lihat dari percabulan, terjemahan aslinya ini porneai, ya, yang disitulah kita dapat dari akar kata bahasa Inggris porno, ya, percabulan. Dari sini dia, percabulan. Yang ini definisinya sedikit banyak sama dengan perzinahan, yaitu melakukan hubungan seksual, mungkin di luar nikah, atau yang sudah menikah melakukan percabulan di luar nikah. Jadi percabulan ini menyinggung kekudusan pernikahan. Dari sini dulu mulai. Hati kita kotor, hati kita jahat, kita akan bisa melakukan percabulan. Lalu yang kedua apa? Pencurian ini juga jamak. Berapa banyak kasus pencurian di dunia ini, Bapak Saudara, dengan berbagai alasan. Tapi itu kata Yesus dimulai dari hati. Kenapa ini dikutip pencurian? Karena kita tahu konteks budaya dari 10 perintah Allah perjanjian lama mengatur bangsa Israel supaya tidak sama dengan bangsa lain yang memiliki hukum rimba. Atau pada zaman kuno disebut hukum Hammurabi. Itu salah satu hukum tua, hukum kuno yang sangat dipegang bangsa-bangsa lain. Bahwa kalau kita kuat, kita bisa mengambil semua milik orang lain. Nah, itulah dia. Hukum-hukum kuno itu kan. Seperti hukum rimba kan, siapa yang terkuat dia yang menguasainya. Allah Israel, Yahweh perjanjian lama, menetapkan bangsa pilihannya yaitu bangsa Israel dengan hukumnya. Jangan mencuri. Supaya kalian beda dengan bangsa lain. Kalian adalah bangsaku, bangsa yang kudus. Jangan mencuri. Karena itu semua juga dimulai dari keinginan daging dan hati yang kotor. Lalu pembunuhan. Berapa banyak pembunuhan yang terjadi setiap hari. Tonton saja berita, Bapak Ibu Saudara. Jangankan di dunia, di Indonesia saja. Setiap hari begitu banyak kasus pembunuhan. Ini dimulai juga dari hati manusia yang betul-betul jahat. John Calvin, saya suka kalimatnya, mengatakan seperti ini. Hati manusia adalah pabrik berhala. Hati kita ini penuh dengan pikiran-pikiran berhala. Yang artinya apa? Menjauhkan diri dari Tuhan, menghina Tuhan, mengecewakan Tuhan. Itu dimulai dari hati manusia. Karena kita penuh dengan dosa. Makanya Rasul Paulus juga mengatakan apa? Semua orang telah menyeleweng. Tidak ada yang berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Epistel kita dari Amsal tadi apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, percabulan, pencurian, pembunuhan ini bersifat jamak. Ini dijelaskan Yesus di awal, di ayat 21. Lalu lihat ayat 22. Masih ketiga yang jamak ya. Perzinahan, keserakahan, kejahatan. Perzinahan itu hampir mirip dengan percabulan yang saya katakan. Tapi kalau percabulan porniai, kalau perzinahan moikeai. Ya. Jadi fokusnya perzinahan ini memang melanggar kekudusan suami istri yang sudah menikah. Teman-teman bisa lihat banyak ayatnya di Alkitab, termasuk Matius 19, yang dimana Yesus mengeluarkan kalimat, boleh bercerai kalau zina, begitu ya. Itu menjadi kalimat kontroversi yang sampai sekarang dipegang oleh gereja-gereja. Perzinahan, keserakahan, kejahatan ini sambungan dari ayat 21 karena berbentuk jamak. Keserakahan. Apa itu keserakahan? Ya kita tahu. Greedy, ini sifat manusia. Rakus. Ya. Kita rakus. Bayangkan. Kita pengen memiliki semua orang. Ini sinonim juga dengan pencurian, dia 21. Keserakahan. Dan kejahatan. Ini kesimpulan. Kejahatan. Dari segala bentuk kejahatan yang jamak ini. Bahwa semua manusia dunia ini memiliki hati yang jahat. Karena telah jatuh ke dalam dosa. Lalu 6 berikutnya berbentuk tunggal. Ya. Kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini dalam bahasa aslinya berbentuk tunggal. Kenapa berbentuk tunggal? Karena 6 ini adalah dasar atau dorongan hasrat untuk melakukan 6 yang di atas tadi. Jadi enggak ya. Kenapa ini tunggal? Karena ini bersifat abstrak. Dasarnya kenapa kita bisa akhirnya melakukan pencurian, kenapa kita bisa melakukan perzinahan, percabulan, pembunuhan. Dasarnya 6 ini. Dimulai tadi dari apa? Kelicikan.
Atau ada terjemahan lain yang mengatakan penipuan. Ya, bukan terjemahan kita LAI mengatakan kelicikan, tapi bisa juga dikatakan penipuan. Yang dimana pada konteks zaman ini di zaman Markus maksudnya, bahwa mereka melihat begitu banyak saksi-saksi palsu, ya, kelicikan, memutarbalikkan fakta. Jadi ini berkaitan juga dengan pengadilan dan penipuan di mana-mana. Yang kita tahu penipuan juga akan menjadi sinonim dengan berbohong. Kita sering sekali terjebak dengan kalimat apa? Gak apa-apa berbohong demi kebaikan. Iya kan? Itu udah menjadi budaya di Indonesia itu ya. Berbohong demi kebaikan. Enggak, teman-teman. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan, kalimatmu berbohong demi kebaikan, itu sebenarnya dari hatimu yang jahat. Ini Tuhan Yesus yang katakan loh. Itu dari hatimu yang jahat. Lebih lengkap, dari hati manusia yang selalu licik dan jahat. Ya. Itulah yang terjadi dalam hati kita ini. Yang dikatakan John Calvin tadi sebagai pabrik berhala ini. Betapa mengerikannya. Paulus mengatakan di Roma 3, dia membahas manusia berdosa itu mulai dari kerongkongan. Dari kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya nggak ada yang baik. Betapa mengerikannya. Jadi, penipuan, kelicikan juga menjadi dasar diri kita. Contoh simple. Teman-teman yang kalau sudah punya anak, kita nggak akan mungkin ngajarin anak kita bohong, kan? Betul nggak? Nanti yang anak-anak muda kalau jadi orang tua pasti bisa lihat. Tapi suatu saat, anak kita bisa bohong. Walaupun sambil senyum-senyum gitu, merasa bersalah gitu kan. Tapi kita tahu dia bohong. Siapa yang ngajarin? Kalau ada orang tua ngajarin anak bohong, dari kecil, udah keterlaluan itu. Siapa yang ngajarin? Gak ada. Artinya kelicikan dan penipuan pun, bohong, itu naluri kita sebagai manusia berdosa. Bayangkan itu. Betapa mengerikannya. Apalagi ketika dewasa, gampang kali kita ajari anak kita bohong ya. Udah masuk SD kan, udah mulai paham dia semua ya. Kita bilang, bilang mama nggak ada di rumah, gitu ya. Itu dianggap bohong kecil ya. Bohong demi kebaikan. Tidak, itu sebenarnya kelicikan kita ya. Kelanjutannya apa? Hawa nafsu atau kekotoran. Wah, ini nggak usah tanya. Ini meliputi yang terkhusus anak-anak muda ya. Yang penuh dengan nafsu birahi, libido yang meningkat gitu kan, masa puber gitu kan, nafsu birahi melihat perempuan gitu. Makanya Yesus bilang, kalau kau lihat perempuan dan menginginkannya, kau juga sudah berdosa dan berzina. Waduh, ngeri kali ya. Makanya kita harus menjaga mata kita. Berarti hawa nafsu kenapa? Karena kurangnya pengendalian diri. Pengendalian diri manusia itu di hawa nafsu yang tak terkendali, sehingga menyebabkan dosa yang tadi 6 itu. Apa itu? Percabulan, perzinahan. Belum lagi ada homoseksual, ada juga yang berhubungan dengan binatang. Aduh, Bapak Saudara kalau googling semua itu, dan melihat fenomena dunia ini, kita nggak habis pikir ya. Kenapa ada orang mau berhubungan seksual dengan binatang? Banyak bahkan, bukan 1-2 orang, banyak. Nah itu dia. Itulah hati manusia itu. Dari situlah sumbernya. Kelanjutannya apa? Iri hati. Kita tahu iri hati ini beda dengan cemburu. Saya sering bahas ini dalam relationship ini ya. Iri hati itu beda dengan cemburu ya. Iri hati itu ketidaksenangan melihat orang memiliki sesuatu. Itulah iri hati. Kalau dalam bahasa Latinnya invideo, yang artinya mata jahat. Wah, itu iri hati tuh. Mandang orang sinis selalu dia gitu. Wih, jijik kali ya gue lihat tuh. Sinis ini. Iri dia. Kau banyak duit karena kau korupsinya, kau nipu orang kau sana sini. Iri dia. Mata jahat dalam bahasa Latin. Invideo, yang artinya melawan, ya, memandang orang lain dengan ketidaksenangan dan dendam. Berikutnya setelah iri hati apa? Hujat. Wah, teman-teman perhatikan tuh ya. Hujat. Dari dorongan dosa-dosa di atas, sekarang Markus dalam teksnya beralih ke pekerjaan apa? Lidah. Lidah yang jahat. Penghujatan. Blasphemy. Penghujatan, ya. Istilah ini muncul di antara iri hati dan nanti di bawahnya kesombongan. Aneh loh. Ya, iri hati dan kesombongan. Maka kita gampang mengeluarkan cacian, fitnah, hujat, kata-kata yang kurang ajar kepada orang. Yang sering dalam budaya kita sebut apa? Gosip. Iya kan? Ngomong di belakang. Gitu kan? Menjelek-jelekkan orang. Tidak senang dengan kesenangan orang lain. Tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Hujat. Dan bukan saja hujat terhadap sesama, bisa juga hujat terhadap Allah. Nah, ini yang berbahaya, hujat terhadap Allah. Lalu apa? Kesombongan. Wah, ini kita nggak perlu jelasin lagi.
Nggak usah kita merasa orang paling rendah hati. Saya mau katakan, orang yang merasa dirinya paling rendah hati, sesungguhnya dia paling sombong. Iya, rendah hati itu nggak perlu diomongkan. Karena sebenarnya naluri kita, dari hati kita, Alkitab katakan, kita ini penuh dengan kesombongan. Selalu merasa lebih mampu dari orang lain, selalu merasa lebih hebat dari orang lain. Ini adalah sifat universal manusia. Dan pada konteks zaman itu, bangsa-bangsa asing, penyembah berhala, bangsa Romawi, raja-rajanya yang hebat, kaisar-kaisar, itu penuh dengan kesombongan. Teman-teman baca, kalau tidak salah, Kisah Para Rasul, itu Herodes Agrippa, betapa sombongnya di depan rakyat, akhirnya mati ditampar malaikat, mayatnya dimakan cacing. Jadi orang Kristen tidak boleh sombong. Dan pasti ini menyindir siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Yang menyombongkan diri paling suci, yang berdoa menghadap ke langit. Terima kasih Allah, aku tidak sama dengan pemungut cukai. Sedangkan pemungut cukai tidak berani menghadap ke langit. Kalian sombong dan munafik. Kalian luarnya aja mantap, padahal yang kalian lakukan adalah adat istiadat. Sebenarnya kalian orang-orang munafik dari dalam hati yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang terakhir apa? Bebal, atau terjemahan lainnya kebodohan. Ya. Jadi kalau ada teman kita yang bebal, itu bodoh. Bodoh itu bukan nggak bisa menjawab ujian atau gagal masuk universitas, itu bukan bodoh. Bebal itu yang bodoh. Apa itu bebal? Nggak mau dibilang, ya kan? Bebal itu selalu merasa dia yang paling benar. Bebal itu merasa apa yang kulakukan ini yang benar, aku nggak perlu nasihat orang lain. Ini pun menyindir siapa? Ya jelas ahli Taurat dan orang Farisi. Bebalnya minta ampun. Mulai dari zaman perjanjian lama, suara-suara nabi itu udah capek menasihatkan nenek moyang mereka. Bahkan sampai zaman Yesus dan para rasul, bebal mereka nggak hilang-hilang. Katanya mereka paham agama, paham firman Tuhan, paham hukum Musa, tapi nggak pernah melaksanakannya. Itulah bebal. Atau kita bisa bilang hati yang membatu, gitu ya. Membatu, bebal. Bebal itu kan batu, kayak seperti Allah mengeraskan hati Firaun supaya tidak melepaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Dibuat bebal, batu hati. Teman-teman, untuk kita semua, yuk periksa diri kita. Kita ada nggak bebal? Gitu ya. Udah tahu salah, dinasihati, dikhotbahi, enggak juga. Berubah itu namanya bebal dan bodoh. Jadi saya tidak akan pernah katakan orang bodoh kalau gagal ujian. Enggak, itu enggak ada. Itu bukan bodoh, itu enggak. Bahkan sebenarnya kalau orang yang malas belajar pun, itu bukan orang bodoh, bukan juga. Tapi yang malas dibilangin, ya, merasa paling benar pula, itu bebal dan bisa bodoh. Sehingga Yesus mengatakan mereka itu bebal, murid-murid kalian harus tahu, karena dari hati mereka lah kebebalan itu, sehingga mereka menganggap mereka paling religius. Tapi yang mereka lakukan adalah tradisi manusia, bukan perintah Allah. Makanya Yesus berkata kepada murid-murid di dalam rumah ini settingannya, supaya kalian periksa dulu hati kalian, karena semua manusia ini dari sini muaranya kejahatan. Periksa hati kita, Bapak Ibu Saudara. Yuk, betul-betul lewat firman Tuhan dan kita berdoa, minta pertolongan Roh Kudus untuk kita membersihkan hati kita, karena Tuhan melihat hati, bukan yang di luar. Kita lihat kesimpulannya di ayat terakhir, perikop ini ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua 12 tadi, 6 jamak, 6 tunggal, itu dari hati seseorang. Luar biasa. Keluar dari hati manusia dan mencemari seluruh intelektualnya, emosionalnya, dan perilaku atau kehendaknya sehari-hari. Semua dari hati menuju pikiran yang jahat. Oleh karena itu, yang terutama apa? Hati yang baru. Oleh karena itu, yang terutama apa, Bapak Saudara? Lahir baru. Jangan berpegang pada tradisi adat istiadat manusia, tapi kau harus born again. Baca perjanjian lama. Yehezkiel, Yeremia selalu bernubuat, Allah akan memberikan kau hati yang baru. Musa berkata, sunatlah hatimu. Dan perjanjian baru juga mengatakan, kau harus lahir baru. Hati yang baru. Hanya lewat pertolongan Yesus dan Roh Kuduslah kita bisa diberikan hati yang baru. Ini yang paling penting. Bukan mempermasalahkan tangan bersih, cuci tangan, bukan itu. Tapi hati yang baru.
Kebaikan suatu perbuatan tidak tergantung pada perbuatannya, terutama pada niatnya. Kalau dari luar kita berbuat baik, kelihatannya kita dipuji-puji orang. Tapi niat kita dalam hati bisa terselubung dan penuh dengan tipu daya. Ini yang bisa kita pelajari dari perikop yang cukup panjang ayatnya ini. Tentang adat istiadat. Bahwa sebenarnya kemunafikan ahli Taurat dan Farisi sebagai pengajar Israel. Tapi mereka melanggar perintah Allah atau melanggar Taurat Musa. Yesus dan bukan tradisi manusia mampu mengatakan apa yang menyenangkan Allah dalam pengajaran dan analoginya di perikop ini. Markus menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang berbeda ajarannya dengan tradisi lisan nenek moyang orang Israel, mau itu Talmud, mau itu Mishnah. Berbeda sekali pengajaran, karena pengajaran Yesus adalah perkataan Allah itu sendiri. Dia Allah pewahyuan Allah yang sejati, karena hanya Yesus lewat perkataannya bisa mentransformasi hati kita, mentransformasi hidup kita, sehingga kita melakukan hukum kasih sesuai dengan kasih Kristus. Kiranya pembelajaran ini menjadi renungan untuk kita, terutama dalam budaya Indonesia yang sangat lekat dengan budaya dan adat istiadat. Sekali lagi saya katakan, tidak semua adat harus dibuang. Saya juga tidak setuju dengan orang yang anti adat. Tidak. Itu bukan Kristen juga itu ya. Tapi Alkitab dan firman Tuhan harus segala-galanya dalam hidup kita. Kiranya firman yang memberkati kita. Kita akan melanjutkan eksposisi kita di minggu depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa menyelesaikan eksposisi Injil Markus, terutama membahas soal adat istiadat dan firman-Mu, ya Bapa. Kami terkadang lebih mendengarkan omongan manusia. Kami terkadang lebih mendengarkan adat istiadat yang sering menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman ini, kiranya Tuhan selalu menjamah kami, menilik hati kami, melihat hati kami. Apakah betul kami sudah menjadi anak-Mu yang sejati? Atau kami hanya kelihatan dari luar penuh dengan segala ritual agama, pelayanan, tapi sebenarnya hati kami penuh dengan tipu daya dan kebusukan. Ampuni kami ya Bapa, urapi kami dan materaikan firman ini, Roh Kudus bekerja di antara kami, pada semua jemaat-Mu yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kita memuji Tuhan kembali, kita katakan bagi Yesus kuserahkan. Kirim jemaat nomor 363. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semua, waktuku miliknya. Bagi Yesus semua, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutinya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang puji Dia. Bagi Yesus semua, yang puji Dia. Bagi Yesus
Puji Dia, sekali lagi bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semua. Puji Dia, bagi Yesus semua. Puji Dia. Mari untuk mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa kembali beribadah di hadapan-Mu walaupun masih dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah nyanyian pujian kami menyenangkan Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan firman yang ditabur, dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Bukan saja kami sebagai pendengar firman, tapi kami bisa menjadi pelakunya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu terhadap pelayanan kami sampai detik ini. Segala program acara yang telah Engkau berkati, terutama menyambut Natal, mengenang kelahiran-Mu, kami betul-betul berada di dalam sikap yang benar dan menyambut awal tahun baru nanti. Kiranya kami ditransformasi menjadi manusia memiliki hati Kristus, memiliki hati yang baru. Jauhkan kami dari segala bentuk kejahatan, kebohongan, tipu daya muslihat. Dan biarlah perkataan kami, omongan kami, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bukan mengutuk atau mengeluarkan kata-kata kotor. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat seluruh rekan-rekan, teman-teman yang memberi untuk pelayanan GKT Raja Daud, yang memberi persembahan. Begitu juga untuk Yayasan Pondok Raja Daud. Terima kasih Bapak. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga, jodoh mereka. Kiranya Tuhan yang berikan mereka selalu hikmat kebijaksanaan agar mengutamakan pekerjaan Tuhan selalu. Hamba-Mu berdoa buat segala visi misi program kami menuju tahun depannya, baik GKT Raja Daud maupun Yayasan Pondok Raja Daud, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya hamba-Mu, kami hanya alat-Mu. Pakailah kami dengan dahsyat dan luar biasa untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat semua rekan-rekan yang membantu pelayanan GKT Raja Daud, pengurus majelis, anggota jemaat, anak-anak muda khususnya, agar mereka lebih serius lagi melayani, penuh dengan komitmen, dan tahun depan betul-betul menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk serius sangkal diri, dan pikul salib menjadi murid Kristus yang sejati. Hamba-Mu juga berdoa buat semua saudara kami, keluarga kami, teman kami, rekan kami, yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, khususnya menyambut Natal ini, agar kami bisa berkumpul bersama keluarga, bernyanyi dan bersuka cita. Apapun masalah kami, pergumulan kami, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Khususnya Hamba-Mu berdoa buat bangsa kami, Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerahnya. Tuhan berkati bangsa ini, agar semua bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, untuk menyelesaikan segala bentuk masalah di bangsa ini. Terutama kami berdoa untuk penyelesaian masalah COVID-19, yang kiranya Tuhan bisa membantu seluruh pemerintahan untuk bekerja dengan baik sampai tahun depannya. Penyebaran COVID-19 betul-betul hilang, dan kami bisa beribadah, bekerja secara normal kembali. Terima kasih Bapak. Kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan di rumah masing-masing, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Dan kiranya Tuhan terus memberkati kita. Dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.